lebih secara personal, judulnya bisa dikatakan saya tidak jadi kehilangan Anies. Koalisi itu sudah dalam tanda petik bisa dikatakan bubar di Selasa sore. Di Selasa sore itu udah stuck, udah nggak ketemu. Demokrat sudah Selasa sore tanggal 29 Agustus. 29 Agustus. Ya, okay. Dari kemarin tuh saya menyimpan pertanyaan, walaupun teman-teman yang lain semua senang, semua suka, ya. Tapi saya menyimpan secara pribadi dan hanya di debat Refli Harun inilah saya buka. Oke. Belum pernah saya katakan, bahkan kepada teman sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, jumpa lagi kita di channel yang kerenin. Keren cara jatuh sendoknya. Ya saudara sekalian, sengaja ya minggu-minggu ini, pekan-pekan ini saya menghadirkan banyak tamu bergelombang tuh, dari Gatot Nurmantio, Sahganda Nenggolan, Habib Muhsin Alatas, Gus Reza, kemudian juga ada Habil Marati tadi, Pangi Caniago. Nah ini pendukung garis keras Prabowo Subianto, Ges Halipah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam. Prabowo gimana? Rupanya saya salah, bukan Prabowo Subianto tapi Ganjar Pranowo. Bukan. Pendukung Refli Harun. Ya, karena setiap tayangannya saya lihat terus. Kalau itu subscriber ya kan? Iya. Oke. Ya bro, makasih banyak ya. Saya panggil bro, bang ya kan, bung ya. Apa saja. Makasih bro Ges ya. Dan tadi bro Ges itu agak telat sedikit katanya. Kita kan bilang jam 13.00, tapi rupanya beliau ada meeting yang penting ya, sama beliau punya urusan ya. Patron. Maka saya bilang beliau punya bos ya, beliau punya urusan aja lah. Kan urusan kita kan capres itu kan. Iya. Anies Rashid Baswedan. Ngomong apa bro? Kok kayaknya penting sekali itu pertemuan di kantor relawan, kantor pemenangan atau kantor apa itu? Ya kantor pertemuan teman-teman tim 8 sebenarnya. Oke. Kantornya di situ. Kalau yang untuk saya, ya, pertemuan tadi lebih secara personal, judulnya bisa dikatakan saya tidak jadi kehilangan Anies. Oke, tidak jadi kehilangan Anies karena termasuk gerbong yang kecewa gitu maksudnya? Bukan gerbong ya. Saya personal ya. Oke, I know. Jadi ya, artinya Anies toh ternyata gitu doang, cuma petugas partai doang begitu ya? Ya, bukan hanya petugas partai, tetapi saya punya pandangan tentang Anies itu dengan kriteria-kriteria. Oke. Lalu dengan apa yang terjadi belakangan ini, lekok gitu kan? Ya, loh kok gitu ya? Gitu ya. Lalu gitu. Anies memang politisi. Iya. Memang politisi. Iya. Kalau saya katakan
Saya menolak dia bukan politisi, ya nggak bisa, karena kan dia itu sudah sejak kuliah bro itu bro. dia kan sudah kontestasi. Kalau dia tidak politisi dia jadi tidak ketua senat. Tetapi dalam konteks politisi itu, Ya. saya melihat bahwa dia punya perbedaan yang sangat jauh dari politisi yang selama ini di kurun kekinian ya, bukan Ya. masa lalu. Bahkan cenderung bisa saya katakan Anies adalah figur politisi masa lalu dalam perilaku. Masa lalu. Dalam perilaku ya. Ortodoks ya berarti ya. Dalam perilaku ya. Iya. Sesuai dengan apa yang dia katakan, dia lakukan, demokratis, macam-macam lah. Iya. Politisi-politisi teladan lah di masa lalu. Iya. Jadi ketika terjadi kejadian kemarin itu, walaupun saya sudah menduga ada banyak kekecewaan nanti yang saya ceritakan sendiri terkait partai-partai koalisi. Tapi dari sosok Anies itu sendiri, ini nggak kena ini. Saya harus tanya langsung. Oke. Apa yang bro tanyakan? Ternyata dia tidak perlu ditanyakan, dia sudah memberikan jawaban. Oke. Jawabannya hampir mirip dengan yang semalam dia katakan di mata Najwa. Oke. Tetapi ada beberapa detail lagi. Oke. Bisa disampaikan di sini bro? Bisa. Kalau enggak nanti apa bedanya sama mata Najwa ini? Bisa. Oke silakan. Bisa. Jadi salah satunya itu koalisi itu sudah dalam tanda petik bisa dikatakan bubar di Selasa sore. Di Selasa sore itu udah stuck, udah nggak ketemu. Demokrat sudah Selasa sore tanggal 29 Agustus. 29 Ya, Agustus. oke. Sudah gebrak-gebrak meja, sudah segala macam gitu kan. Sudah sama-sama nggak ketemu. Anies sudah mengirim WA kepada Sudirman Said, Ya. segala macam. Untuk disampaikan ke baik kubu sana maupun kubu Iya. Nasdem maupun kubu Demokrat Iya, ya. yang artinya bahwa dia tidak jadi berlayar. Iya. Tidak jadi berlayar. Lalu Anies katakan, ya sudah tergantung takdir. Gitu kan. Nah berita malamnya kan kita nggak tahu menahu nih. Kejadian dengan Caimin. Itu disconnected, nggak ada kaitannya Nggak ya? ada kaitan sama sekali. Sama sekali nggak mengetahui? Nggak tahu. Oke. Nggak tahu. Anies tidak tahu. Tim 8 tidak tahu. Yang tahu hanya Surya Paloh, Caimin dan yang ada di sana. Oke. Saya tidak tersambung. Karena kemudian kan Anies ke Jombang. Ya. Saya hanya melihat berita-berita. Ya. Ada rapat di tim kita. Semua setuju dengan keberadaan Caimin. Semua. Dan sangat menggembirakan. Rapat Di tim juru bicara. Oh tim jubir. Oh itu ada ya? Ada rapat. Sebelum deklarasi kemarin? Sebelum. Oke. Sebelum kita rapat, adanya komposisi baru terhadap masuknya PKB di koalisi. Saya hadir di situ. Iya. Tapi saya menyimpan pertanyaan pribadi. Iya. Kalau Anies tidak bisa menjawab pertanyaan saya, maka saya akan berhenti. Saya berhenti. Oke. Karena saya tidak bisa berada dalam dukungan pada orang Ya. yang bisa membohongi orang lain. Iya. Iya. Bisa tidak jujur, bisa segala macam. Nggak bisa saya. Iya. Jadi saya menyimpan pertanyaan itu. Hari ini saya ketemu dan semua pertanyaan saya terjawab tuntas dan Anies tetap Anies yang sama. Situasilah yang membuat ini seperti ini dan sesuai dengan apa yang saya katakan di awal tadi. Memang kita sudah prediksi lama koalisi ini kalaupun berlayar tenaganya nggak ada. Oke. Karena masing-masing tidak sepenuhnya. Oke. Masing-masing punya keinginan yang tidak ketemu dan ada satu hal. Anda kan terlalu sopan. Saya detilkan buat pemirsa. Kalau AHY jadi cawapres, Nasdem tidak sepenuhnya. Nasdem tidak sepenuhnya. Kalau AHY tidak cawapres, Demokrat tidak sepenuhnya. Bukan hanya tidak sepenuhnya, keluar. Oke. Keluar, Ya itu- maksudnya kan in case masih bisa berlayar tadi. Iya, enggak. Enggak, maksudnya kalau in case masih bisa berlayar, kan Anda mengatakan lemah juga tenaganya. Nah, lemahnya di Nasdem. Oh, lemahnya di Nasdem. Lemahnya Oke. di Nasdem. Oke, jadi artinya pilihannya kalau AHY tidak wapres, dia keluar cawapres. Kalau AHY cawapres, lemahnya di Nasdem. Lemahnya di Nasdem. Oke, jadi Nasdem tenaganya matikan nggak ada. mesin. Oke. Nah, sepanjang kita
sosialisasi ke bawah, itu yang seharusnya kita memberikan program kepada masyarakat, apa yang akan dilakukan Anies, macam-macam hal. Akhirnya kita disibukkan untuk menjawab konflik antara Demokrat dengan Nasdem di medsos. Dan itu sangat amat mengecewakan, bukan hanya bagi saya, tapi juga banyak teman-teman yang akhirnya kita harus menjawab pertanyaan itu terus-menerus. Jadi nggak ini berlayar, jadi nggak ini. Dan relawan pun akhirnya mulai stuck di bawah itu. Itu dampaknya kerasa sekali di bawah itu. Nah, itu membuat saya mendatangi Andi Malarangeng. Membela kepada Anto, Tok, bisa. Andi Malarangeng itu dipanggil Anto? Iya. Baru tahu saya. Nama panggilannya Anto. Jadi itu teman lama sekali. Jadi kalau Andi Alfian Malarangeng panggilnya Anto. Rizal Malarangeng panggilnya Celi. Kalau Zulkarnain Malarangeng panggilnya Cul. Itu teman lama saya semua itu. Saya tahu Celi, tahu Cul, tapi nggak tahu Anto. Jadi saya ketemu dengan Anto, saya bercerita, lalu Anto mengatakan bahwa kita akan usahakan agar Andi Arief lebih kalem lah, karena itu ada aksinya dia mulai tweet-tweetnya membuat reaksi di tempat yang lain gitu. Sama juga kepada teman-teman di Nasdem juga saya meminta tolong kepada Ahmad Ali agar lebih tidak terlalu spontan menghadapi seperti ini, karena dua orang ini kan tokoh yang dianggap suaranya dua partai. Nah, di TV saya akhirnya membahas khusus kepada relawan, menenangkan mereka bahwa perahu ini akan tetap berlayar, perahu ini akan sampai di tujuan di tengah kondisi yang di dalam situ sendiri sama-sama kita ketahui seringkali ada konflik-konflik yang tidak perlu. Alhamdulillahnya di tengah situasi seperti itu Anies punya kemampuan menyeimbangkan. Jadi selalu yang keluar selalu bagus, selalu mengademkan, selalu apa itu. Kita pun ikutlah di situ. Tapi efeknya tetap tidak bisa sepenuhnya membangun motivasi di bawah. Karena ya terlalu terbuka. Terlalu terlihat. Di bawah itu malah kesan saya konflik antar dua partai ini ngikut-ngikutkan relawan. Iya. Mengikut-ngikutkan relawan. Terlalu terbuka soalnya kan. Ya sudah jalan. Lalu kejadian hari Selasa itu yang besoknya berkembang menjadi Caimin, tidak terinfokan kepada kita secara full, cuman bahwa PKB akan masuk. Tidak tahu juga proses bahwa ada keributan di hari Selasa. Gebrak-gebrak meja itu. Saya menjadi tidak dapat info itu. Saya menjadi ragu. Ini apakah benar yang dikatakan oleh Demokrat? Anies pengkhianat. Anies pengkhianat. Anies meninggalkan janjinya. Tidak amanah, tidak sidik. Macam-macam lah itu. Macam-macam. Dan kalau kita ngambil kesimpulan secara mudah, ya memang seperti itu. Kalau dikonekan ada surat. Ada. Kan itu fakta semua tuh. Ada surat fakta. Meminta AHY fakta. Gitu kan. Tapi kan nggak ada konteks. Kenapa surat itu keluar? Kenapa apa? Tadilah begitu dijelaskan konteksnya semua, ya saya bersyukur alhamdulillah saya tidak kehilangan teman saya. Kira-kira gitu. Kan tentu penonton tanya Anies yang dulu itu seperti apa, ya kan? Lalu Bro Ges tidak kehilangan Anies tuh dia ngomong apa? Pertama kita cari dulu standarnya dulu tuh. Anies yang dulu tuh begini. Lalu dalam konteks ini apa yang dia jelaskan? Ya, Anies yang saya kenal yang dulu-dulu ya. Anies yang tidak akan mengecewakan orang lain, tidak akan meninggalkan orang lain sedemikian rupa tanpa alasan yang jelas. Anies yang sangat hormat kepada kata-katanya. Jadi dia pegang teguh. Itu Anies yang dulu. Nah, Anies yang hari ini ternyata sama. Anies yang tetap seperti itu, gitu, tidak berubah. Bahwa kemudian ada masalah kemarin, ya itu
kesan yang mereka dapat, persepsi yang mereka dapat terhadap kejadian, ya kan? Yang itu pun bias karena ada keinginan di sana, keinginan menjadikan AHY sebagai cawapres, kan jadi bias sebenarnya. Tapi bahwa Anies yang saya kenal ternyata tetap. Kenapa dia menjadi ke Caimin? Ya karena ada kondisi tadi, kondisi bahwa sesungguhnya koalisi itu di Selasa sore itu sudah bubar secara bubar. Material ya. Secara material sudah bubar gitu. Kira-kira itu. Jadi dari kemarin tuh saya menyimpan pertanyaan, walaupun teman-teman yang lain semua senang, semua suka, tapi saya menyimpan secara pribadi dan hanya di debat Refli Harun inilah saya buka. Belum pernah saya katakan, bahkan kepada teman sekalipun. Sebenarnya yang Anda takutkan apa, Bro Gis? Yang Anda takutkan sehingga Anda akan mengatakan saya kehilangan Anies mulai hari ini? Dia menjadi politisi dalam tanda kutip seperti politisi pada umumnya yang sekarang ini. Itu saya khawatirkan. Politisi hari ini apa misalnya? Pengkhianat, maunya duit aja. Ya macam-macam lah, macam-macam hal dampak buruk yang kita kenal selama ini. Dan Anies tidak begitu Anda meyakinkannya? Alhamdulillah tidak. Tapi Bro Gis ya, ada satu momen yang kemudian orang anggap aja saya ini pembela Demokrat, anggap aja ya misalnya silakan. Dalam konteks ini misalnya. Silakan. Biar diskusinya seru kan? Iya betul. Kita tahu bahwa ada stuck ya kan? Tapi apakah iya sudah dibicarakan antar kingmaker ini? Kalau pembicaranya di tim 8 gebrak-gebrakan, toh tim 8 juga bukan orang penentu. Apa sudah ada pembicaraan antara dua orang aja, Surya Paloh sama SBY itu satu, ya kan? Dan yang kedua, ketika Surya Paloh menerima Caimin dalam Selasa malam itu, dan Caimin kemudian pulang ke base-nya untuk minta restu kan begitu? Kenapa nggak ngomong gitu loh? Padahal kan koalisi itu kan setara. Nggak dapat waktunya. Nggak dapat waktunya. Enggak, yang ngomong itu Surya Paloh. Iya nggak dapat waktunya. Jadi Anies berkesempatan bertemu dengan Salim Segaf Al-Jufri. Bertemu dengan ketua DPP. Kapan ke Salim Segaf dia? Rabu pagi. Rabu pagi, ketemu. Dia harusnya hari itu ke Jombang. Dia pindahin ke hari besoknya karena hari itu menunggu waktu untuk bertemu dengan Demokrat. Yang sama sekali nggak dapat waktu. Yang biasanya mudah dapat, nggak dapat waktu sama sekali. Tapi persoalannya kan memang nggak dapat waktu. Tapi kan sudah diputuskan menerima Caimin itu. Menerima Caimin sudah diputuskan. Anies ingin mengkomunikasikan. Artinya boleh apa enggak gitu? Iya. Bukan hanya itu. Anies ingin mengkomunikasikan ke semua partai. Itu yang pertama. Tapi jauh sebelumnya Anies lah yang minta di tim 8 itu di bulan Juni dia katakan kita memerlukan PKB. Memerlukan PKB bukan Caimin dong? Iya. Udah lama itu dia katakan itu. Kita memerlukan PKB karena kan surveinya di Jawa Tengah, di Jatim kan rendah. Gitu. Tapi kan tidak eksplisit memerlukan Caimin. Tidak. Tapi artinya kan dalam bayangan Anies. Ya kalau PKB ya berarti termasuk Pak Caimin ya kan sebagai ketua tapi umum. maksudnya Anies AHY tapi didukung juga oleh Caimin oleh atau PKB. Tapi Caimin punya bargaining sendiri dong, begitu maksudnya? Pastinya. Pastinya. Tetapi dalam pembicaraan kita juga ini fair aja ya. Di dalam perbincangan kita di lingkaran kita itu, kita memang lebih berkehendak awalnya Hovifah, Caimin, baru AHY. Alasannya? Ya melihat perjalanan berbulan-bulan selama ini Jatim itu nggak gerak, Jateng itu nggak gerak. Jatim dan Jateng. Jateng itu nggak gerak. Jadi geraknya gerak tapi tipis banget. Perlahan sekali gitu. Sementara kan kita butuh percepatan. Kenapa Hovifah nggak mau? Nggak tahu saya. Nggak tahu ya? Nggak tahu saya. Yang jelas dia nggak mau ya? Yang jelas dia pertamanya memberikan ruang untuk dialog, semakin hari semakin tidak bisa dihubungi. Yeni? Ada pertimbangan lain. Ada pertimbangan lain? Pertimbangan lain. Nggak bisa diceritakan pertimbangan itu? Ya itu karena subjektif saya kalau soal Yeni itu.
Oh, subjektif apa subjektif, bro? Ya menurut saya Yeni itu tidak ngangkat apapun. Oke. Kalau saya ya. Iya, Dan iya, iya. ternyata itu juga dibaca oleh teman-teman lain. Kalau juga Hovifah sama. masih ngangkat. Hovifah masih ngangkat. Oke. Ya mungkin Yeni karena cuman mengandalkan nama besar. Saya nggak tahu. Tetapi Mungkin yang ya, jelas mungkin. dari berbagai sisi kita melihatnya bahwa adanya Yeni keren di media sosial, tapi belum tentu di dalam Penetrasi di lapangan. penetrasi di lapangan. I know. Karena dia nggak punya pasukan yang real barangkali ya. Iya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kan sebenarnya kalau Hovifah kemarin ya tetap aja Demokrat mundur kan kalau tidak ada ke PKB. Tapi kan itu dari pertama sudah dibicarakan. Oh, jadi barangkali ada ruang negosiasi yang lebih panjang ya. Iya, sudah dari awal itu. Oke. Kita memang menginginkan supaya koalisi ini dan koalisi perubahan selain memiliki koalisi yang kuat, bisa berlayar juga menang dong. Iya. Masa sekedar meramaikan kontestasi. Dan itu keyakinannya adalah harus dengan orang yang bisa menundukkan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kira-kira begitu kan? Kira-kira begitu. Singkatnya kan begitu. Iya. Oke, karena disitulah Anies nggak bisa masuk ya. Ya, karena dari berbagai yang kita amati, antara Anies dengan AHY itu pemilihnya beririsan. Oke. Kira-kira sama lah gitu loh, pemilih Oke. Anies dengan pemilih AHY. Jadi tidak menambah daya tidak gedor. menambah ceruk baru. Oke. Nah, oke. Sebenarnya kalau saya lihat ya, beberapa orang mengatakan very good. Sahganda misalnya. Tony Rosid juga bilang begitu. Apalagi Habil Marati yang memang relawan. Mereka menganggap bahwa ini bukan bad news tapi good news. Semua. Bahkan very good news. Dalam kacamata analisa para pengamat, aktivis, semua bagus. Bagus. Semua. Ya. Tapi bagi kalangan emak-emak, Oke. bagi orang seperti saya, Ya. kalau saya kan ada tanya, Ya. kalau mama, kok begini sih? Ya. Nah, itu butuh penjelasan lebih lanjut. Oke. Tapi yang memang kalau kita bicara mengenai objektivitas, intinya kan you take it or leave it. Ini gue kasih Caimin, lo bisa berlayar. Iya. Udah pasti karena cukup kursinya kan, Betul. Nasdem dan PKB. Tapi kalau lo mau kepada yang baseline sebelumnya ke AHY, ya lo harus tunggu persetujuan dari Surya Paloh yang nggak jelas kapan itu persetujuan Iya. sampai akhir, atau the worst skenario-nya di ujung-ujung Nasdem narik diri. Dan hari Selasa itu sudah ada keputusan Oke, ya bahwa kalau tidak deklarasi, cari Demokrat alternatif. akan mengambil opsi lain. Oh, iya. Dan Ini itu kan bahasa. sudah berkali-kali kita dengar itu kan. Iya. Berkali-kali kita dengar. Dan memang kalau kita mau bicara apa adanya, sebenarnya Demokrat di dalam koalisi perubahan itu bukan sekedar semata-mata dukung Anies, Iya, tapi sekaligus harus AHY. harus AHY. Jadi satu paket dia. Jadi satu paket. Kesan saya seperti itu. Jadi tanpa AHY, at all cost AHY or tidak sama sekali ya. iya, kesan saya jadi semacam itu. Oke. Jadi dari awal sebenarnya koalisi ini bermasalah dong dari awal. Kelihatannya begitu. Kecuali kalau Demokrat whenever dia pergi masih bisa 20%, oke lah, itu berarti ada ketidaksepakatan. Kalau ini bubar nggak bisa Bukan sama berlayar. sekali. Jadi Gitu. dan mungkin karena itulah Demokrat mengambil posisi itu karena tahu. Karena dia mengambil posisi kunci. Oke, jadi saling mengunci, saling sandra jadinya. Saling sandra. Tapi kenapa Anies bilang yang namanya Muhammad itu unthinkable? Nggak sempat mikir, nggak terpikirkan sebelumnya. Kan dia sudah pernah mention PKB. Saya membayangkan dia cuma mention PKB, tapi tetap tidak dengan Caimin mungkin ya. Siapa yang semua analis, semua surveyor juga tidak pernah mensurvei bagaimana Anies dengan Caimin, kan juga nggak pernah. Makanya ya bukan hanya Anies sebenarnya sih, kita juga semua nggak pernah terpikir Anies dengan Caimin. Oke,
Jadi memang tidak pernah berpikir karena dua hal mungkin ya. Ya. Karena dia sudah gabung di pemerintahan. Sambil ngopi dulu ya. Oke, silakan nanti. Nah, kedua ya mungkin nggak akan ada keberanian kan kira-kira begitu kan? Apalagi Caimin sudah di Prabowo kan? Iya, makanya sudah gabung dengan koalisi pemerintahan kan? Saya mengatakan koalisi Prabowo untuk sementara koalisi pemerintahan untuk sementara. Kalau Ganjar itu koalisi PDIP kan beda kan? Oh beda ya. Untuk sementara ya. Untuk sementara. Kita kan lihat bahwa Jokowi preferensinya lebih kepada Prabowo. Bro, ini memang ya awal-awal memang shock orang dengan fenomena ini. Begitu saya sigi awal-awal, tetap mereka mendukung Anies AHY lebih mayoritas dibandingkan Anies Imin ya. Jadi survei yang saya bikin, bukan survei, polling yang saya bikin itu sebentar saya scrolling ke bawah, itu mayoritas mengatakan lebih suka Anies AHY ketimbang Anies Imin. Dan biasanya di RH Channel dulu juga Anies AHY. Sebenarnya pertama kali kita bikin poll itu Anies Gatot yang selalu nomor 1. Iya. Belakangan berubah, Anies AHY nomor 1, Gatot cuma nomor 2. Mungkin orang melihat ini Gatot nggak punya kendaraan, nggak punya pasukan, intimate-nya juga jarang sama Anies ya. Beda sama AHY yang nempel terus ya kan, kayak perangko dan amplop. Dan wajar di sini saya scroll ke bawah, tapi kemudian saya poll lagi setelah beberapa hari, saya bilang, apakah Anda mendukung Anies Caimin ya? 81.000 yang mengisi polling, 75% mengatakan mendukung. 75% mendukung. Ya, 75% mendukung. Nah, sementara awalnya memang tetap mendukung Anies AHY. Artinya ya mereka juga tidak lari kan, tetap mendukung. Nah ini, mana yang Anda pilih, Anies AHY atau Anies Caimin? 77.000 yang voting, tadi 81.000. Anies AHY 82%, jauh sekali kan? Iya. Anies Caimin 18% cuma. Bisa jadi karena mereka tidak teredukasi sebelumnya kan, karena menganggap Caimin kartu mati mungkin. Bisa jadi juga karena mereka subscribe-nya RH Channel. Oh mungkin gitu ya? Tokoh perubahan. Oke. Kan bisa jadi begitu juga kan? Jadi mereka takut ini tokohnya ini sudah berubah. Bukan lagi tokoh perubahan, tokoh yang berubah ya. Ya kalau di sini jelas nih. Tadi ada cerita itu, saya sambungkan ada cerita dari Anies yang juga menarik tuh. Iya, apa? Ada korelasinya. Jadi ada Jumat dia terima WA dari temannya, isinya marah-marah. Ya. Sabtu lagi marah-marah juga. Ya. Minggu nggak mau WA. Ya. Senin ngirim WA, sudah berubah. Hari ini udah berubah. Kalau dipikir-pikir ya benar juga ya. Iya. Tapi kayaknya Anies harus berterima kasih kepada RH Channel salah satunya. Iya. Oh, harus. Ya, yang cepat melakukan interview dengan berbagai tokoh dan hasilnya positif semua. Positif semua. Padahal from the beginning, wah ini waktu kita membacakan sekjen itu luar biasa kan? Membacakan surat sekjen, kemudian pidato SBY kan? Wah itu hari-hari yang ya jangankan orang lain gitu loh. Saya pun sempat tidak otomatis percaya dengan Demokrat ya. Saya cuma menganalisa berdasarkan fakta-fakta yang ada. Iya. Jadi menganalisa, ini harus berjarak dulu nih. Saya harus bertanya lebih lanjut. Tapi untungnya karena saya RH Channel bisa mengundang narasumber, sehingga membaca berita dengan mengkomparasikan narasumber, saya heran, takjub. Awalnya Habib Muhsin kesini kan dari Partai Umat sama Gus Rizal. Wah itulah politik kita. Politik kita sudah hancur katanya, strukturnya ekonomi, politik sosial. Karena dia melihat kok begini. Tapi tiba-tiba setelah itu besoknya Gatot Nurmantio datang. Gatot bilang alhamdulillah. Saya tuh tertarik dengan perbincangan dengan Gatot itu. Alhamdulillah. Saya dengarkan itu, full saya dengarkan itu, perbincangan dengan Gatot. Artinya bahwa dia melihatnya secara rasional. Iya. Kan dia selalu mengatakan kalau misalnya Anies itu disebut sokol oposisi, ya harus terwadahi dalam kompetisi politik. Karena memang ada kelompok itu agar kemudian kompetisi ini jadi fair kan, tidak hanya satu arus saja. Dan itu memang di pidato dia kan sebelumnya.
Dan kemudian datang Sagana Nainggolan, bilang bukan lagi good tapi very good. Sebelumnya saya interview sama Tony Rosid. Tony Rosid mengatakan, wah itu menjebol tembok katanya. Iya. Ya kan? Sama Habib Marati, sama Semua. relawan-relawan, semua bernada yang positif. tidak mau diwawancara cuman nggak tahu yang lain. Saya nggak mau sama sekali diwawancara. Iya, jadi justru nadanya positif. Relawan-relawan yang muncul positif semua, tanpa dipaksa ya, tanpa dibikin skenarionya. Bahkan relawan mengatakan apapun makanannya, minumnya teh manis. Siapapun presidennya, yang penting presidennya Anies. Siapapun wakilnya, yang penting presidennya Anies. Presidennya Anies. Oke, bro, apalagi mau disampaikan setelah itu? What next? Oke, sorry, maaf. Tadi selain menjelaskan duduk persoalan, kan dihadiri oleh jubir-jubir ya tadi. Iya. Sebenarnya jubir Anies itu siapa aja sih? Ges Khalifah, Surya Chandra, mantan Wamen. Siapa? Henry Satrio, oke. Andi Haryanto Sinulingga. Andi Sinulingga Uco. Ya, lalu ada Pendeta Separ Supit. Oke. Lalu ya, ada Pendeta Supit. Indra Karismiaji. Siapa itu Indra Karismiaji itu aktivis pendidikan. Oke, Indra Karismiaji, oke. Karismiaji. Lalu ada juga adik, saya nama panjangnya saya nggak hafal ya. Ada adik, ada Widi. Oh, ada Widi, oke. Jadi itu resmi ditunjuk atau informal aja? Informal, tapi berhak menggunakan nama itu di ruang publik. Karena kalau istilah Broges kan juru bicara Anies, Henry Satrio menurut juru bicara Anies, ya. Oke. Siapa aja yang hadir tadi? Hampir semua hadir. Hampir semua hadir. Kecuali yang tidak hadir. Henry Satrio nggak ada. Oh, Henry Satrio nggak ada. Oke. Bahkan tadi saya lihat ada beberapa yang lain-lain yang tidak di satu tempat, yang poskonya tempat lain juga hadir. Artinya bahwa Anies baguslah menjelaskan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Oke. Dia lugas saja. Bahkan kalau saya memperhatikan wawancaranya di mata Najwa semalam, bisa dikatakan Najwa tidak punya ruang untuk menggali yang abu-abu, karena sudah diberikan secara gamblang. Jadi dia tidak punya lagi kesempatan mencari-cari celah gitu kan. Karena dari awal dia sudah bicara gamblang apa adanya. Bro, ada satu hal ya, terlepas ini kita agak diskusi sedikit. Terlepas saya tidak pernah membayangkan Caimin dan kemudian citra Caimin buruk ya di mata publik. Saya frankly speaking aja, Gus Durian gitu kan, bukan Gus Durian, tapi Gus Durian misalnya. Tetapi ada hal yang menurut saya kemarin saya lihat di mata Najwa, kelihatannya jalan nih chemistry dua orang ini, kayak kelihatannya ya. Persis. Kelihatannya. Tadi yang bicara itu siapa namanya ya? Ramzi, oke. Ramzi. Dia katakan dia menonton itu semalam dia senang sekali. Karena itu guyonan-guyonannya Caimin dan nggak ada yang tegang di antara mereka. Nggak ada yang tegang gitu loh. Persis. Kalau ini mohon maaf ya kepada AHY ya. Ini mohon maaf nih. Saya melihat dia belum genuine. Karena ya masih bergaya militer, tentara, masih tegang, masih ada formal. Kalimat Mbak Anies tadi menjawab Ramzi. Anies tadi menjawab Ramzi tidak dalam konteks menjawab bagaimana ininya Caimin, supelnya Pak Imin. Tapi Anies menyatakan siapa itu AHY. Apa dia berikan cerita ya? Punya intelektual yang luar biasa. Ya, pintar memang. Punya stamina yang luar biasa. Ya, karena mantan tentara kan. Punya mental yang juga luar biasa. Kepercayaan diri juga tinggi. Jadi Anies itu sangat amat memuji AHY. Setelah kami rapat, kata Anies, malam hari, kemana AHY? Lari malam. Iya, memang. Nah, tetapi dalam konteks bagaimana berhadapan dengan publik, memang harus lebih luas. Iya, karena menurut saya bukan karena AHY tidak mampu, bukan jam terbang. Ya bayangkan orang yang baru berpolitik 7 tahun, kan 2016 baru berpolitik. Selebihnya kan siap, bukan begitu terus dia kan, pasti kan. Beda sama Caimin yang dari mahasiswa sudah bahasa Jawanya tuh celelean, cengengesan gitu-gitu. Ya kayak gitulah. Kalau orang Jogja tuh kan bisa canda kiri. Canda kiri itu ya itu canda kiri. Dan memang Surabayaan kan begitu kan bercandanya. Lalu kedatang ke Jogja kan, Jogja juga begitu. Jogja begitu juga. Plesetan-plesetan itu kita bilang canda kiri kan. Canda kiri. Iya. Nah,
Jadi saya melihat ada faktor itu ya, nih yang jadi kematangan tuh nggak bisa dibohongin memang. Jadi Caimin biasa berhadapan dengan segala jenis orang, dia cenderung santai, kadang-kadang bisa mengendalikan keadaan dengan bercanda begitu. Nah kalau saya curiga jangan-jangan ini karena tiga-tiganya depan saya juga UGM nih. oh enggak, saya justru nggak kenal sama Caimin. Bukan maksud saya, UGM itu begitu kira-kira. Oh, mungkin ya stylingnya ya. Iya, jadi Karena egaliter. iya, karena kan mayoritas anak rantau dan Anda nggak bisa dong show of force your money di sana kan? Iya, nggak laku iya. tuh. Jadi orang-orang pakai sepeda, pakai motor. Ya mungkin sekarang udah banyak pakai mobil, tapi maksud saya memang agak berbeda. Circumstance-nya itu berbeda ya. Kulturnya udah begitu ya. Ya, kulturnya sudah begitu. Jadi saya melihatnya di sana. Nah kalau AHY kita butuh adaptasi lama nih sama orang. Nggak bisa bilang, woi bos, cegar, nggak bisa. Bagaimana pula kalau jadi cawapres, kan prosedurnya memang kayak gitu. Sorry, to some extent, Anies pun masih formal sebenarnya. Karena dia aktivis yang nggak kayak kita, sandal jepit ya kan. Kalau dia kan dari keluarga yang memang bener kan, maksudnya bener tuh ya adalah kelas menengah ke atas kan. Refli Harun anak pensiun. Kemana-mana bisa pakai sandal jepit. That's okay, tapi maksud saya artinya seformal-formalnya Anies ternyata AHY lebih formal lagi. Saya khawatir kalau dipasangkan nanti dua orang ini jaim semua. Dan kita gagu kalau di sebelahnya. Iya, tidak mau membumi. Lalu ketika kita dekat sama dia nggak bisa bercanda kita kan. Dia maju tegang, itu belum menjabar Oke, ini untuk AHY ya. Saya tidak pernah anti orang ya. Saya agak suka tadi dari cara Anies mengungkapkan berbagai masalah gitu. Kan biasanya kita kalau di ruang tertutup dan rekaman sendiri ada hal yang negatif tentang kesalahan kita tuh nggak ada satupun. Oke. Nggak ada satupun kalimat negatif dari dia. Iya. Dengan berbagai kejadian yang sedemikian rupa. Iya. Kelebihan Anies itu adalah dia controllable. Dia bisa self controlnya luar biasa tuh. Itu self control atau memang udah karakter ya? Ya dua-duanya. Karena kalau self control aja kan susah ya. Ya nggak. Saya kira perpaduan dari karakter dan pengalaman juga. Saya ingat waktu dia menghadapi aktivis-aktivis gelanggang, which is itu bukan kan aktivis itu kan ada dari struktural kampus masing-masing, BEM dan Senat, lalu dari gelanggang yang penyaluran bakat dan seni kan. Yeah. Karena kalau anak gelanggang kan lebih tua-tua, bisa pencinta alam, mahasiswa abadi, rambutnya gondrong-gondrong, agak preman-preman sedikit. Dan ketika kongres mahasiswa itu di Kaliurang, ya dia aja paling tahan tuh. Melayani perdebatan itu sampai malam, sampai dini hari. Yang lainnya karena kita nothing tulus ngantuk tidur. Oke, itu masa lalu ya. Ternyata memang tidak berubah itu orang. Oke. Kita bacakan bro ya komentar sobat era sekalian. Ada informasi lagi yang mungkin bisa di-sharing setelah kejadian itu atau sebelum kejadian itu buat pemirsa? Nggak ada ya, cuma kita diminta fokus ke depan, diminta sudah lupakan yang kemarin, terus bekerja, bikin kegiatan-kegiatan diskusi apa segala macam, dan mungkin diskusi di kampus-kampus itu karena sudah dibuka akan diperbanyak. Oke. Jadi menjangkau kalangan mahasiswa itu akan dapat porsi yang cukupan lumayan. Karena memang pikiran-pikiran gagasan Anies itu memang harus masuk di kampus. Harus mendapatkan challenge dari teman mahasiswa itu. Gitu. Tapi kan pemilih kampus kan minim. Yang banyak itu ya di milenial pedesaan itu. Paling tidak gagasan-gagasan itu kan harus ada kakinya untuk nanti baru penetrasi ke bawah. Paling tidak jubir-jubir Anies akan lebih banyak. Lebih banyak. Dan untungnya di antara kita untuk berbicara di kampus ya sudah biasa sekali. Sudah biasa. Yang tidak biasa itu adalah berbicara di depan pengadilan. Jangan sampai. Bro, kita bacakan beberapa ya. Tetap dukung Bapak Anies Mohaimin Iskandar. Amin.
Kemudian Anies dan AHY sebenarnya sosok politis yang perlu dijaga bangsa ini. Kondisi politik Indonesia yang membuat keduanya terjebak keadaan. Hapus threshold 20%. Bisa di apa secara umum nanti ya, di ini kan. Insya Allah Pak Anies dan Caimin next presiden and wakil presiden. Amin ya, amin. Saya orang selalu amin sekarang kan. Anies Imin. Semua ini karena persyaratan ugal-ugalan era SBY presidensial threshold 20%, ternyata senjata makan tuan. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Tapi ini bro, saya harus luruskan ya. 20% ini adalah keinginan Golkar dan PDIP. Bukan SBY dan Demokrat. Cuma terjadi di eranya SBY. Ya, karena kenapa? Itu era SBY pertama yang 7% cuma. Oke. Gitu. Bukan yang 2009 karena undang-undangnya 2008. Jadi waktu undang-undang itu disahkan, Golkar dan PDIP mau menggarap SBY dengan menaikkan threshold, maka dia berpikir nanti SBY dan Demokrat nggak bisa maju Di 2009. ya. Tapi ternyata Lompat dari 7% ke 26%. 26 apa 20? 26% kursi. 26 kursinya. Karena pada waktu itu kan ada yang namanya parliamentary threshold. Jadi partai yang nomor 1 itu diuntungkan. Jadi dia cuma peroleh 21%, tapi kursinya 26%. Jadi dapat bonus gede dia. Nah, dia satu-satunya partai yang bisa nyalon tanpa harus berkoalisi. Makanya pada waktu itu dia santai aja. Ya, dan dia pilih Budiono. Iya, dia pilih Budiono, suka-suka dia aja. Ya sama sekali nggak punya Karena dia dapat elektabilitas. kemewahan dengan Kayak PDIP sekarang. Iya. Dengan 128 Dan kursi. elektabilitas pribadi juga tinggi sekali. Ke waktu itu elektabilitas dia tidak pernah kurang dari 60%. Jadi dia punya kepercayaan diri yang luar biasa dan tidak ada resistensi. Iya. Itu hebatnya dia. Nggak ada isu seperti Anies ini kan, khilafah, kadrun, wahabi dan lain sebagainya. Nah, dengan masuknya Caimin itu, Ya, itu semua mudah-mudahan. itu. Nah, itu yang dikatakan Tony Rosid. Tembok dijebol. Iya. Ibarat kita mau perang, musuh kita di balik tembok. Kita nggak bisa masuk. Tapi tiba-tiba ada Caimin dari dalam tembok yang bukain pintu gerbang. Kira-kira begitu. Perumpamaan, itu perumpamaan. Oke. Demokrat harusnya bisa bersikap bijak kalau nggak setuju. Minimal keluar koalisi tanpa menjelekkan Anies. Sehingga kalau berubah pikiran kembali ke koalisi lagi maka nggak akan dikatain jilat ludah sendiri. Bisa nggak bro, misalnya ada nggak kata-kata Anies yang membuka pintu kembali bagi Demokrat seandainya mau bergabung begitu? Buka. Ya. Nah, dia kadang buka pintu buat semua aja. Buat semua, bukan hanya Demokrat. Oke, artinya no hard feeling ya? Nggak ada. No Kalau hard yang feeling. kayak gitu nggak ada ini. Iya. Siapapun wakilnya Anies tetap pilihan kami. Bravo. Kalau AHY wapres maka Nasdem akan lemah. Kalau AHY tidak wapres maka Partai Demokrat mundur. Koalisi memang nggak bisa lanjut. Masuknya Caimin memberi peluang Anies presiden. Nah, ini yang masuk akal ya. Ya, realistis. Artinya Anda betapa buruknya Caimin, dia bawa gerbong. dia bawa gerbong dan gerbongnya itu 58 kursi plus 59 Nasdem 117 cukup jadinya. Cukup. Ya. Ditambah lagi ada PKS. Jadi Iya. Lebih dari cukup. lebih dari cukup. Bukan hanya itu, kalangan Islam moderat Dan tradisional bergabung. tradisional bergabung. Modern ya, modernis Iya. ya, dengan Islam modernis dan Islam tradisional bergabung. Kalau Pak Azumardi ngomong Islam kanan dan Islam kiri, Iya. ya. Jadi ditambah nasionalis Nasdem. itu Jadi- udah mempersatukan sekali. Iya, kuat lah ya. Tuh, oke. Apalagi ya? Ada yang love. Oposisi pada bingung. Maju jadi jongos Nasdem, mundur bingung 2029 nggak bisa ikut. Nggak jelas maksudnya apa. Tapi ada satu hal bro ya yang kita harus garis bawahi. Orang menganggap Anies ini juga boneka Surya Paloh juga, petugas partai Nasdem juga. Komentar bro. Tadi ditanyakan, Ya, Anies katakan jawabannya sama seperti yang ada di Mada Najwa. ya, Kalau itu tidak relevan, tidak kapabel,
bisa saya dikatakan. Ya, artinya cuma menerima saja. Bisa. Ya, Tapi kalau ini memang kebutuhan, iya. apa yang salahnya? Iya, iya. Saya kira logis jawaban Anies itu. Iya, iya. Apalagi dia sudah dari bulan Juni menginginkan agar bisa bekerja Dengan berkoalisi PKB. dengan PKB. Oke. Dan waktu haji itu kan sebenarnya mereka bukan ketemu ya. Mereka sama-sama haji. Iya. Dan itu kan komunikasi PKB dengan Nasdem berjalan. Termasuk ada yang Kiai Haji itu yang kemudian dia menyampaikan pesan. Saya lupa namanya tadi disebut. Yang pokoknya 2 orang tuh. Gofur atau apa gitu, di apa Toifur ada pesan atau apa. langit tuh. Iya. Goifur atau apa? Iya, gitu. tadi disebut juga. Ya, ini ada ya. Oke. Memang, tapi begini, boleh nggak menganalisis sedikit ya? Coba setelah Anies Caimin ini, apa target atau langkah-langkahnya atau revisi targetnya kalau memang ada revisi? Bukan direvisi, Ya. target semula jalan lagi. Oke. Target semula apa? Target semula kita memenangkan pertarungan di Jatim, di Jabar, di berbagai tempat. Ya. Dengan bukan melepas ya, tapi ya kita ngerti lah bahwa Jateng itu tingkat kemampuan kita itu tidak mungkin bisa sampai maksimal bisa melampaui dari 50%. Tapi Sudirman Said bro 40 berapa persen? 44% tuh. Ya tetapi kan kita tahu juga pada saat itu Sudirman dengan siapa? Hanjar ya? Bukan dong, wakilnya. Oh, dengan iya PKB juga. Iya. Nah sama kan kok sekarang? Ya artinya bahwa kita tidak terlalu muluk lah untuk bisa memenangkan. Iya. Kita dapat 40%. Tapi paling tidak gapnya jangan sampai jauh. Soalnya gitu kan. dulu gapnya tuh 20-an persen bro, 70-an persen gapnya. Iya, waktu Prabowo itu. Iya. Nah, jadi dengan seperti ini kita mengembalikan target seperti semula, nggak ada perubahan target, nggak ada yang. Jadi semangat itu bertambah, lalu kepastian Anies berlayar, insya Allah sudah dengan begini kan. Iya. Karena kan sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan di dalam tentang kapan deklarasi, siapa cawapresnya, udah ada kayak gitu. Dan kalau saya lihat sih dari semangat para relawan bertambah. Semangat dari para relawan. Cuman para ibu-ibu harus beri penjelasan lebih lanjut. Oke. Kecuali AHY bergabung kembali ya kan? Ya. Ikut berkampanye sebagai The Three Musketeer ya kan? Iya, mestinya betul. begitu. Itu akan menambah daya tenaga. gedor itu. Walaupun dia tidak wapres, tapi pasti popularitasnya meningkat banget tuh. Sangat. Jadi dia sebagai The Three Musketeer. Bahkan bisa dikasih kehormatan tuh sebagai ketua tim pemenangan misal ya, kalau seandainya ini. Ada satu hal yang saya syukuri ya. Saya mengambil keputusan yang benar. Jauh dari ini, beberapa bulan lalu saya tuh ditawari untuk nyalek. Oke. Baik itu Nasdem, Demokrat, bahkan termasuk Golkar. Iya. Ada beberapa gitu. Pada saat itu kepikiran saya adalah, kalaupun saya mau nyalek, saya pilih Demokrat. Oh. Tapi saya renung-renungkan, enggak lah, fokus pada Anies saja lah, nggak usah lah nyalek gitu kan. Kebayang nggak kalau sekarang saya dicalek Demokrat bagaimana? Ya enggak ya gampang, mundur berarti. Ya tetapi kan nggak enak sekali posisinya kan. Ya. Sudah ada kampanye, sudah apa gitu. Untung saya dari awal tidak pernah tergoda untuk nyalek gitu kan, walaupun ditawari juga oleh partai besar juga. Tapi ya sudahlah ya, partai besar nawari ada juga, partai kecil ada juga. Nah yang sekarang ini saya 4 hari sudah ya dari mulai hari apa itu tidak pernah posting apapun, tidak pernah menjawab apapun. Semata-mata yang menghormati teman-teman di Demokrat. Oke. Jadi saya kan ya kalau bertengkar sama orang lain nggak masalah ya. Tapi kalau bertengkar sama teman saya nggak suka. Oke. Dan ya, sebenarnya saya agak bersimpati juga dengan teman saya Sang Alang kan. Dia kan ketua umum GNAP itu, Gerakan Nasional Anies Presiden. Iya. Tapi at the same time dia caleg Partai Demokrat. Oh. Akhirnya dia mengundurkan diri, walaupun alasan mengundurkan diri itu bukan itu. Nggak mungkin lah dia nyebutkan ini Iya. kan. Tapi saya kira waduh banyak tuh yang namanya relawan-relawan Demokrat yang dilematis begini. Kayaknya akan bijaksana sekali tuh kalau AHY balik lagi kan. Mestinya. Dia menyelamatkan berapa banyak caleg Demokrat yang sudah bikin spanduk
dia dengan, toh nggak apa-apa dia Anies AHY di Dan caleg-caleg itu caleg-caleg potensial. Oke. Tadi kan ada pertanyaan saya, ke depan tuh mau apa yang mau dilakukan? Seperti semula. Target seperti semula tadi. Seperti semula. Oke. Dan ada penekanan-penekanan dari Anies nggak tadi? Kita tidak diberikan ruang untuk bukan menjawab, membalas apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh teman-teman dari Partai Demokrat. Oke. Itu sama sekali ditutup ruangnya. Tapi kan kita itu, dia himbau kepada siapa itu? Kepada yang tadi ikut rapat, kepada semua relawan. Kepada juru bicara ya? Iya. Plus relawan yang bisa terjangkau. Iya. Soalnya banyak juga relawan yang tidak terjangkau. Banyak sekali. Yang ikut balas dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya semangatnya bukan membalas ya. Menurut saya semangat berdialog di ruang publik aja. Karena kan yang namanya politik ini kan kita harus adu trust kan, Yeah. adu fakta, adu data. Makanya saya waktu Nasdem mau melaporkan petinggi Demokrat SBY, langsung saya protes. Oh semua. Itu nggak karu-karuan. Itu semua. Kok Itu bisa semua. gitu loh? Itu nggak Anies banget gitu Itu loh. itu semua. Gila saya bilang. Itu alhamdulillah geraknya, ternyata geraknya itu gerak bersama tuh. Iya, aduh. Semua. Itu masa dia mainnya begitu, belum berkuasa ya kan? Tapi hati-hati kalau DNA-nya begitu bro. Harus diingatkan. Soalnya kalau DNA kan kalau orang lama di kekuasaan ini, kadang-kadang dia tidak bisa berempati kan sama orang. Tidak boleh terusik, Iya. merasa besar, ego, Iya. memiliki otoritas. Punya teman polisi, penegak hukum, bisa mengendalikan mereka, kan parah jadinya. Betul. Gitu. Ini kan sebenarnya pendaftaran kan Oktober ya? Oktober. Berarti Anies akan menjadi pendaftar pertama mungkin ya? Iya, insya Allah dia akan menjadi pendaftar pertama dan mungkin infrastrukturnya juga yang untuk dia udah selesai. Sudah selesai. Insya Allah udah selesai. Kapan akan dibangun? Sekarang lagi langsung PKB langsung kerja. Oke, enggak maksud saya kan nanti orang kan ketua tim apa Ganjar kan sudah menunjuk tuh ketua tim pemenangannya ketua Kadin. Yang Ganjar itu. Ya, Ganjar. Kalau Anies mungkin tipenya nggak seperti itu ya. Jadi ketua Kadin, walaupun saya protes sebenarnya, nggak boleh dong ketua Kadin, karena Kadin itu kan wadah tunggal. Dia memang swasta, tapi dia semi negara karena dia dikasih otoritas menjadi wadah tunggal kan, seperti ID kan. Ya. Nah, karena itu dia wadah tunggal kan dia tempat bernaungnya para pengusaha kan, Kamar Dagang dan Industri kalau ada kaitan dengan dagang dan industri ini. Ya kan banyak hal juga yang menurut kita tidak normatif tidak boleh, kalau mereka boleh. Bro, nggak terasa ya, udah 1 jam saya kira kita ngomong. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada ya closing statement. Kalau ada sampaikan sampai maghrib. Sudah cukup lah. Cukup lah ya. Sudah cukup lah. Itu. Luar biasa nih atensi publik kepada Ges Khalifa ya. Walaupun kita ngomongnya sudah dengan nada tone-nya yang sudah merendah, tapi masih 4.300 yang nonton ya. Oke, silakan ntar saya dulu. Oke, apalagi nih? Anies Imin pasangan klop, yang satu kardus durian, yang satu lem. Ini selalu ngomong begini. Apa kabar pesan dari langit dan kiai yang mengadu ayam? Luar biasa. Nah kayak gini kan sebenarnya kan ujaran kebencian kan sebenarnya kan. Tapi ya sudahlah, apa boleh buat kan? Kita bermain di ruang publik, ya jawablah secara publik. Anda mau jawabnya sama orang kayak begini? Selalu mengatakan lem Aibon lah, Yaman lah, nggak perlu ya. Nggak perlu. Nah itulah yang saya inginkan dari orang-orang pendukung-pendukung pemerintahan ini. Karena ada orang yang ngatain biarin aja. Refli Harun dibilangi anjing, goblok, tolol, pecatan, sakit hati. Saya biarin aja. Bahkan saya bacakan kritiknya itu. Dijadikan judul Refli Harun goblok, tolol, Refli Harun pecatan, sakit hati ya kan. Karena saya selalu mengatakan orang tidak akan hina kalau dihina ya kan. Gitu. Saya seringkali karena secara pribadi susah nyari itunya kan selalu dikaitkan dengan kerugian Ancol. Iya. Ya gimana ya? Nggak ada satupun perusahaan pariwisata yang di saat pandemi yang nggak rugi. Iya. Kalau Ancol itu untung di saat pandemi, kita kan tutup berbulan-bulan tuh sama 2 tahun tuh tutup, buka, kalaupun buka dibatasi.
Kalau pembukuannya untung ya berarti Ancol nipu. Nih. Kan nggak logis gitu. Udah gitu saya kan cuma satu komisaris di antara komisaris lain dan bukan direksi pula. Oh iya, bukan yang menentukan. Bukan yang menentukan, tapi kan mereka pengen cari kesalahan yang bisa mereka Yang eksploitasi. eksploitasi habis-habisan. Ya saya katakan ya lu sedang memamerkan otak dikit lu aja. Oke bro, silakan closing statement ya. Buat teman-teman semua, terutama relawan Anies, insya Allah Anies dan Caimin akan didaftarkan, dan setelah didaftarkan menuju pemilihan, dan setelah itu kita akan mendapat presiden baru bernama Anies Rashid Baswedan dan Caimin Muhaimin Iskandar, yang saya harapkan dari sekarang maupun nanti kita tetap kritis kepada mereka berdua. Terima kasih. Iya, sobat era sekalian, itu tadi ya, apapun yang terjadi ya, yang penting minumnya tetap teh manis. Iya. Jadi siapapun wakilnya, yang penting presidennya Anies. Tapi kita tidak mendukung tanpa reserve ya. Iya, betul. Kita mendukung itu dengan otak waras, akal sehat, agar Indonesia ini berubah menjadi negeri yang gemah ripah laut jinawi, adil dan makmur, serta ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah.